Terus saya ke ini Pak, saya coba ke P3K. P3K menurut saya pimpinan, guru-guru tadi ini ya kita tidak ada seperti ini kalau tidak ada guru-guru kita Pak. Luar biasa. Tidak bisa, jangan usah. Kita tidak seperti ini kalau tidak ada guru. Saya ikut terharu tadi. Nah, status guru-guru P3K kita ini yang pada akhirnya ingin sekali, merindukan sekali agar supaya mereka bisa dialihkan statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Ini bukan barang haram. Ini terbuka peluang, ruang, aturan menuju ke sana sudah terbuka. Nah, tinggal Komisi 2 insya Allah nanti akan berjuang. Percayakanlah kepada kami semua ini, hikmah dari pertemuan kita hari ini adalah bisa memetik makna bahwa di pikiran dan hati nurani para guru-guru yang mulia ini, calon penghuni surga ini yang melahirkan pemimpin bangsa ini, insya Allah kami akan perjuangkan pada revisi undang-undang. Tidak, karena itu adalah payung besarnya nanti. Jadi modal kami karena sudah kuat. Kami dari Komisi 2 sudah menangkap betul bahwa guru-guru kita ini, guru-guru kami ini, guru kita semua ini ingin sekali hidupnya jauh lebih baik. Karena saya punya pandangan P3K dengan ASN itu sendiri, PNS itu sendiri, jujur saya katakan tidak akan mungkin bisa dipisahkan dan tidak boleh ada perbedaan dari segi hak administrasi dan keuangan. Kesejahteraannya harus disetarakan. Jadi jujur, Kakanda Kandede pimpinan, saya juga ikut terharu tadi mendengarkan hati nurani. Dan itu adalah menjadi modal kuat bagi kami di Komisi 2 nantinya dengan teman-teman untuk menyuarakan. Karena begini Bu, Bapak Ibu sekalian, kami di DPR ini bukan keputusan orang per orang, keputusan kolegial, kolektif kolegial. Tapi kalau kami bersatu menyuarakan isi hatinya guru-guru tadi dengan tangisan apa semua, kami memahami sekali. Saya terharu sekali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sependapat tadi memperjuangkan TNT itu dihitung dari start awalnya sebagai honor. Setuju sekali saya. Itu salah satu sendi keadilan untuk memperjuangkan hak-hak P3K. Saya Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pendatang baru di DPR RI ini, tapi saya syarat pengalaman 10 tahun sebagai kepala daerah, mengerti sekali bagaimana nasib hidup dan kehidupan dan honorer, tenaga guru, tenaga kesehatan. Nah, ini insya Allah pimpinan akan menyuarakan, pasti akan menyuarakan. Pasti akan. Kami semua ini lahir dari tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini bahwa yang dibutuhkan ke depan untuk guru-guru kita yang tenaga P3K, yang P3K ingin dialih statuskan menjadi pegawai negeri sipil adalah payung besar. Nah, berdoalah, percayakanlah kepada kami Komisi 2 untuk memperjuangkan apa yang ada di pikiran dan hatinya para guru-guru kita ini dalam rangka revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maafkan saya kalau kurang pimpinan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajis. Terima kasih Pak Dede Yusuf. Yang saya hormati pimpinan rapat, pimpinan komisi dan sahabat-sahabat saya, anggota Komisi 2, Bapak-bapak dari ATR BPN, Pak Suyus, Pak Tejo, Pak Asnaidi, dan di belakang, serta Ibu Kanwil BPN Sumatera Selatan, Pak Aba dari Kementerian PAN, sahabat kita dari PT Lonsum, London Sumatera, dengan kemudian dari PT Jaya Real Property, TBK. Kedua-duanya TBK ini, ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng gitu.
dan Bapak Ibu ya, yang memperjuangkan haknya, baik yang dari Tangerang maupun dari Sumatera Selatan, dan sahabat-sahabat kita para guru P3K dari IPN ya, yang hadir di rapat ini. Kita sama-sama berdoa, berharap, dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi konklusi dari persoalan yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu semua. Saya tadi soal tanah dulu nih Pak Didi. Saya pastikan kepada Pak Tejo tadi, yang Dirjen Sengketa, ini ada kawan-kawan BPN di bawah yang main nggak? Beliau bilang tidak. Saya tidak tahu tidaknya itu apakah dalam rentang waktu yang Pak Tejo sudah menjadi Dirjen atau sebelumnya itu. Kalau secara dokumentasi alas hak dan lain-lain itu prosesnya bagus, benar, tentu tidak akan ada yang dirugikan. Jadi Bapak-bapak, kita akan lari dari prosedural yang namanya dokumen, break dokumen. Kita harus menangkap bahwa ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, carilah terobosan Pak. Sama teman-teman yang perusahaan, nggak boleh juga silakan aja menuntut, dihukum, nggak selesai. Nggak usah tepuk tangan, nanti dia ini marah dia, nggak usah tepuk tangan. Saya hanya menginginkan, nggak usah apa-apa, udah selesaikan aja dihukum, jangan. Duduk dulu, cari terobosannya. Ya kalau TBK itu kan CSR-nya juga banyak, ya kan? Ya reputasi TBK itu kan ditentukan dengan bagaimana dia mengelola seluruh dinamika yang ada di masyarakat. Itu yang harus dipertimbangkan. Kadang-kadang istilahnya gini, kalau istilah Pak Purbaya, ya istilah Menteri Keuangan kita ini, dikiranya pemerintah rugi ngeluarin duit sekarang. Enggak. Kalau kondisinya itu stabil, tidak ribut, nanti negara akan naik juga pendapatannya. Kalau naik, bayar pajaknya banyak. Nah itu yang tidak dipertimbangkan oleh pihak swasta. Emang enak kalau usaha ribut terus, di demo terus, datangi terus, kan nggak enak. Bapak-bapak bolak-balik dipanggil pihak berwajib apa-apa, nggak enak. Jangan sedikit-sedikit hukum lah, walaupun kita negara hukum. Jadi saya mohon sekali Pak, ini saya mungkin diberi limitasi waktu nanti Pak Didi, ya kan? Kita minta tolong Pak, bukan Bapak yang salah ini, ditelusuri kembali, dicari solusinya. Kan kita partnya sama Pak ini mau menyelesaikan masalah. Dan saya nggak mau mendengar nih Pak Tejo, Pak ini nggak ada masalah Pak. Kita nggak boleh menutup mata. Ada yang merasa dirugikan, berarti ada masalah. Gitu. Tapi yang menuntut juga jangan keras-keras sekali lah. Nanti nggak mau ngurus beliau-beliau ini. Yang sabar itu. Jadi sama-sama. Termasuk yang perusahaan. Kalau perusahaan nggak mau duduk bareng, Pak Dede direkomendasikan mereka kita panggil juga. Kita panggil pemiliknya. Gitu. Luasnya banyak kok. Nggak mau menyelesaikan. Gitu. Ini saya bukan marah-marahan ya. Maksudnya kita ini samalah dalam bermasyarakat nih. Bumi kita sama Indonesia. Air yang kita minum air Indonesia. Gitu. Jangan sampai ada orang yang terkoyak haknya. Gitu. Jadi terhadap dua hal kasus pertanahan itu, standing position kita harus seperti itu. Gitu. Nah kemudian yang terakhir soal P3K. Jadi P3K ini kan solusi sementara, ya kan? Solusi sementara. Dan solusi sementara itu bukan untuk membebani. Aslinya bukan untuk membebani, justru untuk menyelesaikan masalah yang mampu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Karena itu, jangan teman-teman P3K itu mudah mendapatkan berita yang tidak benar. Misalkan tadi saya mendengar tadi, gajinya dibayarkan PAD, bukan. Gajinya dibayar kalau yang daerah APBD. APBD itu bukan hanya komponen PAD, tapi juga dana dari pusat. Nggak boleh itu P3K nggak digaji, harus digaji. Bahwa hak-haknya itu berbeda dengan PNS itu iya. Pak Abbas juga mengakui. Nah,
Konklusinya apa ke depan? Pak Aba, itu tolong dihitung Pak Aba. Ajak Bu Menteri dan BKN di-exercise. Andai kata P3K, terutama yang guru dan tenaga kesehatan itu dijadikan PNS, itu seperti apa? Cetak birunya. Kan kita mengakui bahwa P3K ini kan memang solusi jangka pendek kan. Mereka kan diseleksi juga kan? Seleksi. Jadi kita posisinya begitu ibu-ibu, ya kan? Saya nggak mau menasihati sabar, ibu udah sabar. Cuma biarkan proses ini tetap berjalan, ya kan? Kita meminta Komisi 2 kepada pemerintah untuk melakukan exercise, untuk melakukan hitung-hitungan, untuk melakukan mitigasi. Andai kata P3K yang guru dan tenaga kesehatan itu ditransfer posisinya untuk menjadi PNS itu seperti apa. Dan itu nanti dilaporkan kepada Komisi 2, dikasih limitasi waktunya Pak Dede Yusuf. Kita berdoa mudah-mudahan APBN kita tahun 2026 itu bisa berubah dari 3.800 menjadi 4.000 misalkan, atau 2027 naik lagi menjadi 4.000, 5.000, jadi nggak ada persoalan P3K ini. Saya kira itu dari saya, Pak Dede Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajis. Sebetulnya Pak Ajis, kalau Kemenpan RB mau melihat peluangnya P3K yang sudah bertugas bertransformasi menjadi PNS, itu di RPP-nya. Jadi nggak usah kita berbicara perubahan revisi Undang-Undang ASN karena masih prosesnya panjang. Tapi RPP-nya bisa dilihat bagaimana caranya. Itu PR lah. Yang saya pikir nggak ada di sini yang nggak peduli sama guru, karena ini Bu Hasna ini berkali-kali ketemu saya nih ya, sejak Komisi 10, Bu Maisi semua. Dulu dari belum jadi akhirnya sudah jadi Ibu ya. Pimpinan itu mengenai P3K Pak, saya sudah pernah sampaikan kepada Pak Deputi. Sebenarnya kan ini kesenjangan Pak, ada yang paruh waktu dan segala macam, ini sebenarnya kesenjangan ini Pak. Tapi kita setuju dengan kata Pak dari Pak Gerindra tadi, bahwasannya ya tolong didata Pak, berapa sebenarnya lagi yang memang harus P3K ini ya. Kalau memang mau di PNS kan sebenarnya Pak disamakan statusnya, ini memang kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya Pak. Ini kewajiban negara Pak. Itu diatur dalam undang-undang Pak. Kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kewajiban negara. Ini selama ini kan kita suruh P3K berbenturan dengan kepala daerah di bawah. Ini namanya kita melepas tangan Pak. Kalau kepala daerah tingkat di bawah ini kan kewenangannya hanya ada batasnya Pak. Sedangkan kepala daerah di bawah pun menunggu dana transfer dari pusat. Sebenarnya ini kalau kurang dana transfer dari pusat, ya teman-teman ini semua ya susah Pak. Lebih penting nanti bagaimana mengatur pembangunan fisik dan menggaji teman-teman P3K. Ini kan dilema bagi kepala daerah. Jadi ini sebenarnya Pak, perlu nanti pendataan yang jelas supaya bisa kita ambil kesimpulan bersama pimpinan berapa sebenarnya yang diperlukan lagi anggaran untuk mengangkat, untuk mensetarakan PNS dengan P3K. Jangan lagi kita bilang ada sebutan P3 lah Pak, P3K, jangan ada lagi paruh waktu entah apa segala macam. Itu tolong nanti ke depan kita rubahlah bahasa-bahasa seperti ini. Karena saya rasakan Pak, teman-teman di bawah ini duduknya antara PNS dengan P3K kan beda-beda nih Pak. Nah, itu jangan ada kita negara hadir untuk membedakan kasta-kasta sama kita anak manusia. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bob. Ini yang belum bicara Pak Aba nih. Pak Aba, silahkan. Kalau semangatnya kawan-kawan ini terkait P3K ya. Dulu kita berjuang sejak 10 tahun terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan honorer dari hanya 300 ribuan, akhirnya setara dengan PNS. Sekarang kekhawatiran kawan-kawan ini adalah jangan-jangan P3K akan berakhir. Padahal setiap tahun PNS yang pensiun itu jumlahnya puluhan ribu ya Pak Aba ya. Dan banyak daerah mengatakan ini kalau PNS tidak segera diisi,
maka pasti akan kekurangan, baik guru maupun tenaga kesehatan. Nah, kawan-kawan ini khawatir, mereka sudah di dalam, tapi nanti yang jadi jangan-jangan orang baru. Nah, jadi mekanisme apa yang bisa dilakukan melalui RPP ataupun hal-hal apapun yang bisa dilakukan ya. Sebelum kita berbicara merubah undang-undang, Pak. Karena undang-undangnya baru 2 tahun ya. Silakan Pak Aba. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak pimpinan yang kami hormati, anggota yang kami hormati, Pak Dirjen beserta jajaran, Pak Wakil Wali Kota beserta jajaran, beserta rekan-rekan sekalian, khususnya tadi ada rekan-rekan guru. Pertama, saya kira kita punya pikiran dan perasaan yang sama ya Pak ya, terhadap yang disampaikan oleh teman-teman. Ya, itulah yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Termasuk juga beberapa terobosan kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang oleh Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kenapa esensinya itu ada P3K kan itu ya. Jadi yang pertama di Undang-Undang 8 ya, 74 ya, Undang-Undang 4399 itu dulu status kita itu hanya PNS saja gitu. Tapi di situ banyak juga tenaga-tenaga honorer, non ASN dan sebagainya yang penghasilannya itu beda-beda Pak. Bahkan tadi betul tuh ada yang 50.000, ada yang 200.000 dan sebagainya. Jadi pertama statusnya tidak jelas dengan berbagai sebutan, penghasilannya juga tidak jelas. Sehingga banyak teman-teman ini yang dia berdedikasi tinggi, seperti teman-teman tadi yang sudah disampaikan, tapi hak-haknya itu tidak terpenuhi. Tapi jumlahnya ini cukup banyak sekali gitu ya, sehingga lahirnya tadi Undang-Undang 5 2014 ya. Muncullah di situ ASN itu ada PNS, ada P3K. Kenapa ada P3K? Pertama banyak usianya yang melebihi 35 tahun, Pak. Ya. Yang kedua, jenjang pendidikannya juga yang tidak standar. Ketiga, cara masuknya itu tidak kompetitif dan tidak selektif. Sehingga dicarilah afirmasi, walaupun prinsip dasarnya P3K itu khusus orang-orang yang memiliki keahlian tertentu sesungguhnya Pak. Tapi dalam perjalanannya, akhirnya karena banyak teman-teman tadi, maka diakomodirlah untuk teman-teman yang honorer Pak. Sesungguhnya ini bukan untuk honorer Pak. Ya, bukan untuk honorer, tapi orang-orang yang ahli di bidang tertentu, ada diaspora yang hebat, maka dia ditarik dulu lah jadi P3K. Tapi di dalam prakteknya Pak Pimpinan kan ini untuk mengakomodir itu. Dan saya kira memang tuntutan dari teman-teman tadi merupakan catatan juga Pak bagi kita ke depan. Dengan status ini maka mungkin kita juga perlu mempertimbangkan bukan hanya terkait dengan statusnya, tapi kesetaraan dan kesejahteraannya. Tapi prinsipnya kenapa beda? Ya namanya aja sudah beda, pasti beda Pak gitu ya. Nah oleh sebab itu dari sisi penghasilan tadi mereka itu kan sudah sama seperti disampaikan Pak Ketua tadi ya. Tinggal memang tadi ada kekhawatiran status tadi Pak. Kalau kontrak itu memang dia ada masa perjanjian kerja 5 tahun, kontraknya 1 tahun sebagai bentuk evaluasi kinerjanya. Kami pun yang PNS juga dievaluasi. Kalau dia tidak berkinerja tinggi, itu juga bisa diberhentikan. Nah oleh sebab itu bagi teman-teman yang P3K tidak perlu khawatir. Sampai usia 60 pensiun pun nanti itu boleh sepanjang kinerjanya baik. Sepanjang tidak melanggar disiplin, itu sama dengan kami. Maka pemberlakuan PP 94 itu bukan hanya untuk PNS, tapi juga untuk P3K. Nah oleh sebab itu kalau ada seolah-olah pemberhentian dia dalam 1 tahun, mungkin nggak mungkin kalau dia melanggar disiplin tingkat berat. Kalau dia tidak berkinerja. Anak-anaknya jadi nggak pinter dan sebagainya. Tapi kalau baik jadi guru-guru yang hebat, dia bisa menjadi talenta di instansinya. Maka di Undang-Undang 20 2023 yang diinisiasi oleh DPR itu menyebutkan mobilitas talenta. Talenta itu termasuk ASN, P3K, dan PNS. Bahkan bisa jadi eselon 1 kan dari P3K itu juga teman-teman. Namun demikian kami itu dari Kemenpan, tadi ada catatan dia nggak bisa mutasi. Sekarang sudah boleh mutasi
sepanjang dalam satu instansinya. Jadi dari unit satu ke unit lain itu sudah kita perbolehkan sepanjang tidak berganti jabatan. Tapi dia boleh mutasi. Yang kedua, pengembangan kompetensinya boleh nggak? Boleh sepanjang tidak mengganggu pekerjaannya. Dan boleh nggak dia dibiayai oleh instansinya? Itu boleh sekali, Pak. Nah, yang ketiga, kita juga sudah buat terobosan supaya teman-teman yang P3K itu boleh nggak melamar jadi PNS? Boleh. Kalau dulu melanggar PNS itu, Pak Ajis, dia harus melamar PNS, dia harus berhenti dari P3K-nya. Sehingga dia ketika PNS nggak diterima, ini udah berhenti gitu kan, kasihan. Sekarang kita bolehkan kalau mereka daftar PNS, itu kalau misal tidak diterima maka boleh lagi balik jadi P3K. Nah kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, mungkin teman-teman ini masih beruntung Pak Ketua. Tapi teman-teman saudara-saudara kita yang sekarang malah belum jadi P3K, itu juga masih banyak. Ya. Nah ini bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, saya kira kita syukuri dulu. Kemudian saya kira tadi yang sampaikan Pak Topan, Pak Ajis, Pak Giri dengan Pak pimpinan tadi, itu sudah respon yang cukup merespon apa yang Bapak Ibu inginkan. Salah satunya tadi mungkin memang basis kita di undang-undang Pak pimpinan. Jadi karena P3K-nya disebut di dalam undang-undang. Ya sehingga kalau misalnya status kita akan kembali ke masa yang lalu gitu ya, ya basisnya memang harus di undang-undang ketika kita bicara bahwa ini akan PNS. Jadi prinsipnya kami dari Kemenpan, dari pemerintah, kalau undang-undangnya itu memungkinkan gitu ya, proses itu, maka tentunya kita akan bersama-sama menjalankan mandat dari undang-undang itu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Barangkali itu Pak, kemudian yang paruh waktu itu juga strategi kita daripada mereka berhenti, sampaikan Pak Ajis itu masa transisi. Jadi kita tekankan kepada kepala daerah, diangkat dulu dan diberikan NIP supaya ada kepastian hukum. Uangnya nggak ada, belanja pegawainya melebihi 30%, maka boleh dibayar dulu dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi ketika anggarannya cukup, maka dia bisa diangkat menjadi P3K. Itu adalah masa-masa transisi strategi yang kita terapkan supaya tidak ada pemberhentian massal Pak terhadap tenaga honorer saat ini. Barangkali itu Pak Pimpinan, makasih. Izin pimpinan sidang. Ini pimpinan sidang dari Ya, terima kasih pimpinan sidang. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mitiar Hamid Kampai dari Riau, pimpinan sidang. Jadi kemarin kami di tengah halaman kami, Kepala BKN hadir Prof. Zuhdan di salah satu universitas kampus Lancang Kuning. Dan ini sebenarnya ada dua, ibarat mata uang ada dua, ada sisi positif dan ada negatifnya. Tapi sebenarnya kami melihat di sini, pimpinan sidang, mungkin ya apa yang disampaikan oleh Pak Abbas Subagja selaku deputi itu betul, bahwa P3K memiliki kesempatan untuk PNS itu bagi, mohon maaf Bapak Abbas Subagja dan Bapak anggota dewan yang terhormat, itu bagi yang persyaratan itu hanya 35 tahun ke bawah. Nah, kami ini ibarat makanan ini sudah kadaluarsa. Tidak bisa, 35 ke atas. Nah, inilah yang sebenarnya yang secara konkret, kalau dalam hierarki aturan di negara kita itu yang paling tinggi itu adalah undang-undang. Kalau di pondok pesantren itu kitab kuning namanya. Kalau di negara kita undang-undang, kalau dalam Islam itu Al-Quran dan hadis. Nah, hari ini yang mesti kita konkretkan, kami meminta, mungkin jutaan kawan-kawan berharap kepada kami hari ini, mungkin kami 31 orang. Tapi di belakang kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Londe sampai Pulau Rote, itu menginginkan informasi soal nasib mereka yang 1.300.400 itu, P3K, yang membutuhkan wisdom, kebijakan dari gedung hari ini. Jadi kami memohon kepada Bapak pimpinan dan juga Bapak anggota DPR yang terhormat ini, agar kami juga diberikan pengakuan dan penghargaan oleh negara yang 35 tahun ke atas itu melalui
dimasukkan dalam pasal sebuah undang-undang. Karena mungkin nanti kalau kita minta PP, nanti mohon maaf, kami lihat tidak mungkin perda kalah sama undang-undang. Tentu undang-undang paling tinggi. Nah, jadi kami mohon maaf, ingin menyampaikan sedikit, kita kunci di undang-undang Bapak Ibu. Kalau undang-undang sudah bicara, siapa yang melanggar itu kena bisa di PT-UN-kan dan bisa judicial review. Jadi kami berharap kita harus kembali ke konstitusi negara kita, bahwasanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang hormati, sebentar. Oh, iya. Sebentar. Ini soalnya tadi kita sudah lewat dari jam 4, sekarang jam 5. Kita sudah menangkap maunya IPN apa? Ini baru satu IPN. Masih ada nanti kawan-kawan lagi yang lainnya pasti datang. Sebentar, Bu. Tapi untuk merubah undang-undang ini sebetulnya memang kita lagi ada panja revisi undang-undang ASN. Nanti kita masukan-masukan kawan-kawan ini kita akan bahas. Membuat undang-undang itu harus kesepakatan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dari kita sih oke-oke aja. Tinggal pemerintahnya siap atau tidak. Karena itu kesepakatan bersama. Tapi yang jelas usulan Bapak Ibu kita akan masukkan. Ingat nggak dulu afirmasi? Ya. Itu kan perjuangan DPR juga. 50 tahun lolos, 35 plus lolos, iya kan? Mungkin juga itu bisa kita lakukan, asal pemerintahnya siap juga. Jadi kan kita akan masukkan pasal itu. Demikian ya, untuk IPN ya. Baik.